Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita masuk pada pembahasan aljabar geometri yang kita awali dengan pembahasan tentang quaternion. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang quaternion, kita lakukan review terlebih dahulu tentang bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu muncul untuk menyelesaikan persoalan solusi dari persamaan seperti ini. Salah satu contohnya ya, x kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Di mana kita bisa lihat ini dapat kita ubah menjadi x kuadrat sama dengan negatif 1. Di mana tidak ada nilai apapun x yang bisa menghasilkan, jika dikuadratkan menghasilkan negatif 1 selain x tersebut adalah akar dari bilangan negatif 1. Nah, akar dari negatif 1 inilah yang merupakan konsep terbentuknya bilangan kompleks. Ya. Nah, di sini bilangan kompleks di ruang 2 dapat kita tuliskan seperti berikut. Z sama dengan A plus BI. Di mana A itu adalah komponen bilangan real atau bagian real, B adalah bagian imajiner, dan I adalah simbol yang merepresentasikan akar dari negatif 1. Ya, di sini. Ini adalah inti dari bilangan kompleks tersebut. Nah, contoh penulisannya, misalkan kita memiliki bilangan kompleks Z sama dengan 3 ditambah 2I, dan seterusnya. Nah, seperti biasa, bilangan kompleks itu memiliki kawanan atau sekawan yang kita sebut sebagai konjugasi dari bilangan tersebut, di mana ketika kita mengalihkan bilangan tersebut Z dikalikan konjugasinya, ya, maka dia akan menghasilkan bilangan real saja. Nah, ini sebagai contoh, misalkan kita memiliki A, Z sama dengan A ditambah BI ya, maka konjugasi dari Z tersebut itu adalah A dikurangi BI. Sehingga kalau kita kalikan, hasilnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, sehingga kalau kita bicara magnitud dari suatu bilangan kompleks, maka kita bisa melakukan perkalian. Jadi magnitud dari bilangan Z dari suatu bilangan kompleks Z itu sama dengan akar dari Z dikalikan konjugasinya. Ya, ini adalah konsep di mana kita mencari panjang dari suatu bilangan kompleks. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalkan Z adalah A ditambah BI, maka Z conjugate ya, ingat ya, adalah A dikurangi BI. Jadi, contohnya, kalau Z sama dengan 3 ditambah 2I, maka Z conjugate adalah 3 dikurangi negatif I, dikurangi 2I. Nah, sebagai contoh di sini, ya, misalkan kita memiliki suatu bilangan kompleks Z sama dengan A ditambah BI, maka kalau kita ingin merepresentasikannya sebagai vektor, kita bisa menuliskannya dalam diagram Argand, di mana sumbu horizontal adalah komponen bilangan real dan komponen vertikal itu adalah bagian bilangan imajinernya. Jadi di sini misalkan Z sama dengan 3 ditambah 4I, maka kita bisa tuliskan seperti ini ya. Z sama dengan 3 ditambah 4I. Ini gambarnya seperti ini. Bilangan real itu dalam sumbu horizontal dan bilangan imajiner pada sumbu vertikal. Nah, untuk mengetahui panjang atau modulus dari bilangan kompleks, kita bisa, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita bisa melakukannya dengan cara mengalihkan bilangan tersebut dengan konjugasinya. Ya, sehingga di sini misalkan kalau 3Z sama dengan 3 ditambah 4I, maka hasilnya adalah 3 ditambah 4I dikalikan 3 dikurangi 4I. Di akar dari 9 ditambah 16I kuadrat. Negatif 16I kuadrat. Ya, hasilnya di mana? Saya tulis di sini ya, maaf. Maka akar dari 9 dikurangi 16 kali negatif 1. Jadi akar dari 25 yang mana jawabannya adalah 5. Ya, bisa difahami ya. Jadi panjang dari atau modulus dari bilangan kompleks itu adalah perkalian akar dari perkalian bilangan tersebut dengan konjugasinya. Nah, terkait dengan penjumlahan bilangan kompleks, seperti biasa, konsep dari penjumlahan itu adalah kita menjumlahkan bilangan bagian real dengan bagian real dan bagian
imajiner dengan bagian imajiner. Jadi di sini ketika kita memiliki Z1 sama dengan A ditambah BI dan Z2 sama dengan C ditambah DI, maka Z1 ditambah Z2 sama dengan AC bagian realnya, A ditambah C ditambah B ditambah D, dan ini adalah bagian imajinernya. Gitu ya. Nah, untuk perkalian dua bilangan kompleks, perkaliannya seperti biasa. Jadi kalau kita Z1 dikali Z2, maka hasilnya adalah untuk bilangan bilangan seperti ini ya, AC ditambah AC ditambah A dikalikan DI ditambah BCI ditambah BDI kuadrat. Nah, di sini karena kita sudah tahu bahwa I kuadrat itu adalah negatif 1, maka kita akan BDI kuadrat itu sama dengan negatif BD ya. Sehingga komponen yang terbentuk adalah seperti ini, bagian realnya, dan bagian imajinernya adalah ini. Baik ya, jelas ya. Nah, kalau sudah jelas tentang bilangan kompleks, mari kita masuk ke bilangan quaternion. Nah, poinnya dari bilangan quaternion itu adalah bagaimana kita menuliskan atau merepresentasikan bilangan kompleks pada ruang 3. Jadi kita hanya bicara bilangan kompleks di ruang 2 ya. Nah, quaternion ini adalah bilangan kompleks pada ruang 3 ya. Jadi matematikawan yang mencetuskan bilangan quaternion ini adalah Sir William Rowan Hamilton dari Irlandia, maaf ya. Nah, di sini awalnya dia menggunakan pendekatan triplet, di mana ya kalau untuk ruang 3, maka Z sama dengan tidak lagi Z sama dengan A plus BI yang untuk ruang 2, ini kan di ruang 2. Dia menambahkan komponen, satu lagi komponen CJ. C, ya, di mana dia menggunakan pendekatan yang sama. Jadi I dan J itu sama, yaitu akar negatif 1, sehingga ketika mereka dikuadratkan adalah menghasilkan negatif 1. Nah, di sini contoh penulisannya seperti ini. Nah, ketika dilakukan pengecekan terhadap bilangan tersebut, jadi konsep bilangan tersebut yang triplet tadi, kita bisa lihat bahwa, sebagai contoh ya, untuk penjumlahan tidak masalah seperti biasa ya, karena kalau kita misalkan Z1 ditambah Z2, maka kita hanya tinggal menambahkan bagian real dengan real, bagian imajiner dengan bagian imajiner, tidak menimbulkan suatu bentuk bilangan baru. Nah, di sini tetapi ketika kita melakukan perkalian terhadap dua bilangan tersebut ya dengan konsep triplet tadi, ya misalkan Z1 sama dengan A1 ditambah I, B1 ditambah C, C1 dan A2 seperti ini, maka dihasilkan perkalian. Ketika kita lakukan perkalian tersebut, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. A1, A2 dikurangi B1, B2 dikurangi C1, C2 tambah I. Jadi konsep I keluar lagi ya. Jadi real tambah imajiner I tambah imajiner C. Nah, di sini timbul suatu persamaan baru, yaitu IC dan CI. Definisi ini belum ada pada konsep triplet yang disusun oleh Hamilton. Nah, jadi intinya apa? Intinya triplet tadi ya, Z sama dengan A ditambah BI ditambah CC itu tidak bisa digunakan untuk merepresentasikan bilangan kompleks pada ruang 3. Ya, karena apa tadi? Ya tadi seperti yang kita lihat bahwa akan timbul permasalahan di notasi baru, yaitu komponen IC dan komponen CI. Ya. Nah, karena triplet tidak berhasil, maka Hamilton, ya Sir William Hamilton tadi, melakukan, jadi tidak menggunakan triplet, tetapi dia pendekatan quadruplet. Ya, jadi A ditambah BI ditambah CC ditambah DK. Nah, pendekatan ini kalau kita lakukan penjumlahan tidak masalah ya, real dengan real,
imajiner dengan imajiner, atau I dengan I, J dengan J, dan K dengan K. Jadi misalkan di sini adalah W sama dengan E ditambah FI ditambah GJ misalkan ya, ditambah HK, maka kalau penjumlahannya tidak ada masalah sama sekali. Jadi Z ditambah B sama dengan A ditambah E, ya, ditambah B tambah FI ditambah C D. Seperti ini, ditambah D. Ya, artinya apa? Tidak ada perubahan. Komponennya masih sama. Komponen real, komponen I, komponen J, dan komponen K untuk penjumlahan. Permasalahannya selalu di perkalian. Nah, kalau kita kalikan kedua bilangan tersebut ya, kita akan menghasilkan seperti ini. Kalian lakukan ya. A1 dikalikan A2, A1 dikalikan B2, kita akan menghasilkan komponen bilangan seperti ini. Jadi komponennya adalah ada K kuadrat, KJ, KI, K, ini ya, yang baru-baru ini saya garis bawahi, JK, IK, IB. Sedangkan kita sudah tahu kalau I kuadrat sama dengan J kuadrat sama dengan, nah di sini pendekatannya sama juga sama oleh Hamilton, K kuadrat sama dengan negatif 1. Nah, tetapi di sini muncul permasalahan lagi juga, yaitu nilai IJ, IK, JI, JK, KI, KJ ini tidak muncul, tidak terdefinisi, belum terdefinisi. Nah, di sini ceritanya, sejarahnya itu relatif menarik ya. Jadi ketika Hamilton itu berjalan dengan istrinya untuk menghadiri pertemuan Royal Society of Dublin ya di Irlandia sana. Nah, di situ tiba-tiba Hamilton mendapatkan ide bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan komponen yang tadi timbul akibat perkalian quadruplet ya. Nah, di sini konsepnya seperti ini yang ditemukan, yang dimuncul pada benak Hamilton, yaitu dari komponen I, ya, komponen J, dan komponen K. Relasinya atau hubungannya adalah seperti berikut. Jika I dikalikan J, ya I dikalikan J, jadi I ke J, maka hasilnya adalah K. J dikalikan K, ya dari ini. K dikalikan J dikalikan K, maka hasilnya adalah I. K dikalikan I adalah sama dengan J. J dikalikan I, sebaliknya ya, arahnya kembali ya, maka dia menghasilkan negatif. Ya, negatif K dikalikan J sama dengan negatif I, dan I dikalikan K sama dengan negatif J. Ini adalah monumen di mana Hamilton itu melakukan coret-coret ya di kanal di Dublin, Irlandia tersebut. Jadi dibuat monumennya di sini. Di sini Hamilton mencetuskan ide bahwa quadruplet tersebut dapat menyelesaikan permasalahan bilangan kompleks di ruang 3 ya. Jadi bagaimana merepresentasikan bilangan kompleks di ruang 3 ya, dengan syarat I kuadrat sama dengan J kuadrat sama dengan K kuadrat sama dengan I JK sama dengan negatif 1. Selain itu juga dengan yang tadi I J K ya, seperti ini hubungannya. I dikalikan J dikalikan J sama dengan K, K dikalikan I sama dengan J ya, berputar seperti ini. Kalau putarannya terbalik, maka kita tinggal kalikan negatif 1. Jadi J dikalikan I hasilnya adalah negatif K. Jadi I dikalikan K, jadi IK sama dengan negatif J. Ya, seperti yang slide sebelumnya. Nah, ini adalah monumen. Jadi kanal tersebut dijadikan monumen oleh pemerintah Irlandia akibat ide yang ditimbulkan oleh Hamilton ini. Jadi di sini jadi monumen ya, dihargai sekali. Nah, ini karikaturnya. William Rowan Hamilton lagi coret-coret ya, seperti ini. Nah, selanjutnya karena tadi konsep IJK tadi ya, kita sudah tahu ya, IJK kita sudah bahas ya. Nah, di sini persamaan tadi yang kita hasilkan ketika kita lakukan penyulihan
ya, atau kita masukkan nilai-nilai yang baru. Tadi IJK, ini kan masih ada JI, IK, IJ, JK. Nah, kita ubah berdasarkan konsep ini. Sekaligus kita sudah masukkan I kuadrat sama dengan J kuadrat, sama dengan K kuadrat, sama dengan IJK, sama dengan negatif 1 ke dalam sistem ini. Maka kita akan menghasilkan bilangan seperti ini. A1, A2 dikurangi B1, B2, C1, C2, D1, D2 sudah biasa ya. Maka IJ itu akan berubah menjadi K, IK itu akan berubah menjadi negatif J, ya. CI itu akan berubah menjadi negatif K, ya. JK atau JK apa? Sini I, KI itu jadi J, dan KJ itu adalah negatif I, ya. Jadi di sini kita bisa menggabungkan kembali. Di sini K B1J, nah seperti ini ya. Nah, kalau kita susun ulang, maka kita bisa mendapatkan Z1 kali Z2 sama dengan A1 A2 dikurangi hal seperti ini. Ini komponen I, komponen J, dan komponen K. Jadi bisa kembali ke bentuk asalnya. Jadi tertutup Z1, tadi kita tahu ya, Z1 sama dengan A1 ditambah B1I ditambah C1J ditambah D1K. Seperti ini. Nah, karena tersusun dari 4 komponen atau kuart, ya, maka Hamilton menyebutnya bilangan baru ini atau bilangan kompleks yang digunakan di ruang 3 sebagai quaternion, dari kata kuart tadi 4. Nah, di sini kita bisa menuliskan ya bilangan quaternion A1, BI, JJ, dan DK sebagai skalar, komponen skalar, dan komponen vektornya atau imajinernya. Jadi IJK itu sebagai imajiner pada ruang 2 ya kita menyebutnya. Nah, di sini karena pada ruang 3 ini akan terbentuk menjadi suatu vektor yang kita tulis sebagai V1. Jadi ketika kita mengalihkan dua buah bilangan quaternion secara garis besar akan dihasilkan nilai baru yang sifatnya seperti ini ya, nilai baru. Jadi A1 kali Z1 kali Z2 kalian melakukan perkalian seperti biasa. Ya, ini disimpulkan akan A1 nih ya. Di sini kan A1 A2 ya, A1 kali A2 dikurangi perkalian dot product antar dua buah vektor V1 V2 yaitu ini ya, dot product. Ini yang saya garis bawahi, sudah selesai ya. Nah, di sini A1 ditambah A1 kali V2 yang berarti ini ya komponen A1 kali V2, A1 kali V2, A1 kali V2 ya, begitu. Ditambah A2 kali V1. Ini saya lingkari A2 kali V1. A2 kali V1, A2 kali V1. Ya, ini sudah ya. Nah, berarti ini adalah wedge product ini adalah perkalian produk dari V1 dan V2 yang sisanya. Gimana kalian mencarinya? Nah, di sini V1 cross V2, karena ada perkalian produk inilah, maka perkalian quaternion itu tidak komutatif. Jadi Z1 Z2 kali Z2 itu tidak sama dengan Z2 dikalikan Z1. Ingat ya, jadi tidak komutatif. Nah, jadi V1 cross V2 atau dot product dari V1 V2 itu kita bisa cari seperti ini ya. Kalian ingat IJK, kalian cari determinannya maksudnya. Jadi C1 ini di sini C1D2I, jadi bagian I ya. Ini C1D2I dikurangi D1C2I. Nah, betul ya. B1D2, B1D2J karena negatif ya, ini kan negatif, B1 ditambah D1B2J, dan bagian K-nya adalah B1C2K dikurangi C1B2K. Ini udah jelas ya, jadi konsepnya seperti ini. Tetapi kalau kalian kebingungan, sudah kalian lakukan kebingungan menghafalkan rumus seperti ini, misalkan kalau kalian menganggap ini rumus, kalian cukup melakukan perkalian biasa, seperti kalian melakukan dua buah bilangan. Tetapi ingat ya, konsep
I kuadrat sama dengan J kuadrat sama dengan K kuadrat sama dengan IJK sama dengan negatif 1. Ya. Dan tadi perkalian IJK yang ini. Jangan pernah kalian lupakan. Nah, jadi secara ringkasan kita bisa lihat bilangan quaternion ya. Jadi bilangan quaternion kita biasa menuliskannya seperti ini, direpresentasikan dalam bentuk tuple. A sebagai representasi skalar dan B sebagai representasi vektor. Ya, nah di sini yang harus kalian pelajari, yang kalian pahami konsep ini ya, keterhubungan antara I, J dan K. Lalu hasil kuadratnya seperti apa? Jadi kita bisa melakukan perkalian ataupun kita melakukan memakai bilangan kompleks di ruang 3 dengan menggunakan konsep quaternion ini, atau kita menyebutnya sebagai bilangan quaternion. Kali ini kita akan membuktikan perkataan Hamilton, apa I kuadrat sama dengan J kuadrat sama dengan K kuadrat sama dengan IJK sama dengan negatif 1. Ya, di sini kita ambil contoh, komponennya adalah Z1, yaitu A1 ditambah B1I ditambah C1J ditambah D1K, ya. Sedangkan Z2 sama dengan A2 ditambah B2I ditambah C2J ditambah D2K. Ya, seperti ini ya. Kita bisa menuliskannya juga ini sebagai A1, B1, C1, dan D1 komponennya seperti ini. Ini adalah A2, B2, C2, dan D2. Nah, ketika kita ingin melakukan pembuktian dengan menggunakan perkalian matriks saja supaya gampang. Nah, kita ingin menuliskannya seperti ini. Komponen yang baru ya. Seperti ini. Jadi ini adalah Z1, Z2 sama dengan hasilnya. Nah, di sini saya ingin melakukan Z2 ini komponennya seperti ini menggunakan C2, D2. Ini komponen real ya, real. Ini komponen I, komponen J ya, row-nya. Nah, seperti ini adalah komponen K. Nah, di sini dari ini kita bisa lihat komponen realnya itu adalah A1 ya, A1 kan baris kali kolom ya. A1 A2 dikalikan negatif B1 B2 ditambah C1 C2 ditambah D1 D2. Itu menghasilkan komponen real ya, ini negatif semua ya, karena negatif di luar. Nah, untuk komponen I, itu adalah A1 B2, dari A2 berarti di sini adalah B1 ya, B1 A2, lalu C1 D2, C1 D2, berarti di sini A1 B2 dahulu, maaf, ini di sini berarti A1, di sini adalah, maaf ya, A1 B2 sudah, yang C2 berarti negatif D 1, ini adalah C1 seperti ini ya. Nah, untuk komponen J-nya maka kita bisa menyusunnya. Komponen A2 berarti di sini C1 ya, komponen B2 di sini adalah D1. Ini negatif, negatif. Komponen C2 adalah A1. Komponen D2 adalah negatif D1. Ya, bisa diikuti ya ini ya. Nah, di sini untuk yang komponen K-nya berarti D1 di sini, D1 A2, lalu negatif C1 B2, nanti C1 ya, perkalian matrik ya. Di sini adalah B1, lalu di sini adalah A1. Nah, bisa diikuti ya.
Jadi ini adalah komponen Z1, Z2. Ini adalah komponen, hasilnya adalah komponen real, I, J, dan K. Jadi ingat, di sini penyusunnya seperti ini. Jadi kalau quaternion itu kan quadruplet, jadi akan menghasilkan 4 kali 4 matrik ya untuk Z1-nya. Yaitu A1, kita nyusunnya seperti ini. Untuk mengingatnya, mungkin kita tuliskan seperti ini terlebih dahulu. Ini negatif, B1, negatif C1, negatif D1, gitu ya. Ini sumbu diagonalnya itu selalu A1, main diagonalnya. Nah, di sini D1, negatif C1, negatif D1, jadi negatif-negatif, positif-positif untuk D-nya, anti diagonalnya. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kita bisa tahu bahwa untuk matriks identitas ya, atau dalam quaternion identitas itu kita tulis sebagai ini kan ya. Identitas adalah 1 0 0 0 ya. Maaf. Jadi dalam bentuk matriksnya identitas ini adalah 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0001 seperti ini ya, I identitas. Sedangkan untuk faktor I ya, itu kan pasti jawabannya adalah 0 1 0 0 ya, komponennya ya, kan I. Kalau dalam bentuk matriks hasilnya adalah A-nya kan 0 ya. Jadi di sini diagonalnya itu 0, main diagonalnya. Yang B jadi di sini ya, negatif 1, C-nya 0, D-nya 0. Tuh, ini 0, 0, ya selain B itu 0, ini adalah negatif 1 juga. Maka di sini adalah 1, ya, 0, 0, 0, 0. Jadi ikuti ya ini ya. Ini adalah 1 seperti ini. Untuk C, ya, itu kan 0, real, komponen I, komponen C, dan komponen K. Ya, dalam bentuk matriks itu artinya C-nya yang C1 ya, kita tulis seperti ini. Jadi 0, A1, 0 kita tulis ke mendatar. Ini minus negatif, C1 itu berarti kita tulis ya. Ini 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, negatif 1, 0, 0. Begitupun dengan K. Yang ingin saya buktikan sekarang adalah ketika kita ingin apakah betul I kuadrat sama dengan negatif 1 ya. Di sini dari hasilnya matriks tadi kita dapatkan 0, 0, 0, 0, 0, 0, negatif 1, 0, 0, 1, 0 ya. Dikalikan bilangan tersebut lagi. Seperti ini ya. Di sini hasilnya kalau kita kalikan 0, ini kan negatif 1, 0, 0, 0 ya. Ini 0, negatif 1, 0, 0 ya, baris kedua ya. Baris ketiga. Ya, betul ya. Baris ketiga 0, 0, baris ketiga nih. Baris ketiga 0 kali 0 tambah ini 0 ya, baris ketiga 0, 0, negatif 1, 0. Ya, baris kali kolom, ingat ya. 0, 0, 0, negatif 1. Kita bisa lihat bahwa hasil ini yaitu adalah negatif 1 dikalikan dengan matriks identitas. Ya, sehingga apa? Kita bisa menyimpulkan bahwa statement I kuadrat sama dengan negatif itu betul untuk statement yang dilakukan oleh Hamilton. Kalau kalian melakukan perkalian terhadap C kuadrat, kalian akan menghasilkan matriks seperti ini juga. Kalian melakukan perkalian I kali J kali K, maka akan dihasilkan juga negatif 1
dikalikan dengan I. Sehingga kita dapat menyimpulkan, ya kalian kerjakan sendiri, dapat menyimpulkan bahwa statement dari Hamilton yang menulis seperti ini, I kuadrat sama dengan J kuadrat sama dengan K kuadrat sama dengan IJK sama dengan 1 adalah betul, terbukti ya. Nah, kita contoh sekarang. Nah, di sini ya perkalian quaternion seperti ini, penjumlahan, kalian sudah bisa melakukannya, real dengan real, I dengan I, J dengan J, K dengan K, seperti biasa. Nah, untuk perkalian, ini sebetulnya tidak perlu kalian lakukan dengan menggunakan rumus ini, kalian cukup melakukan perkalian biasa ya. Kalian akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu ini. Ya, contoh, mohon kalian coba sendiri. Nah, ini kalau tidak menggunakan rumus, kalian lakukanlah perkalian biasa. Jadi mudah-mudahan kalian ingat ya konsepnya I, J, K seperti ini, keterhubungannya. Ya, kalau arah panahnya terbalik, maka kalian berikan tanda negatif. Nah, sekarang kita ingin memberikan definisi tambahan terhadap quaternion. Yang pertama, kita ingin mencari magnitude atau panjang dari suatu bilangan quaternion. Ingat ya, seperti bilangan kompleks, panjang dari bilangan quaternion, misalkan di sini bilangan quaternion itu adalah Q, maka itu hasilnya adalah Q dikalikan dengan Q conjugate. Ya, akar dari Q dikalikan Q conjugate-nya, jadi Q dikalikan di sini Q conjugate sama dengan A tambah A dikurangi BI dikurangi JJ dikurangi DK. Ya, kalian lakukan akan menghasilkan ini, dan hasil tersebut adalah melambangkan magnitude atau panjang dari bilangan quaternion tersebut. Nah, untuk satuannya itu adalah bilangan quaternion dibagi dengan panjang dari bilangan tersebut. Ya, jadi ABI ditambah CC ditambah DK dibagi dengan Q. Ya, jadi hasilnya ini simbol yang digunakan adalah tanda hat ini ya. Jadi Q hat ini. Itu adalah simbol bahwa quaternion itu merupakan dalam satuan unit sehingga panjangnya adalah 1. Jadi panjang dari ya unit quaternion itu adalah 1. Nah, di sini ada istilah quaternion murni atau pure quaternion, di mana yang dimaksud dengan pure quaternion itu adalah ketika bilangan quaternion itu memiliki komponen real yang bernilai 0. Jadi dia murni sebagai suatu vektor ya. Nah, itu ingat, perkalian dua quaternion murni itu tidak bersifat tertutup, sebab hasilnya adalah quaternion yang tidak murni, karena akan menghasilkan, ingat ya, tadi menghasilkan bilangan real, komponen real yang merupakan perkalian dari dot product antar dua buah vektor tersebut. Nah, conjugate, kita tadi sudah untuk mencari panjangnya ya, suatu quaternion, kita memakai istilah conjugate dari quaternion tersebut. Jadi, kalau quaternion itu sama dengan A ditambah V, V-nya vektor ya, komponennya, maka conjugate dari, ini simbolnya seperti ini, maaf, saya simbolnya seperti ini aja, Q star itu sama dengan A dikurangi V, ya, itu negatif. Jadi komponen vektornya itu kita kalikan negatifnya. Di contoh, kalau Q sama dengan 1 tambah 2I tambah 3C ditambah 4K, maka konjugate dari Q tersebut adalah 1 dikurangi 2I dikurangi 3C dikurangi 4K. Jadi ketika kita melakukan perkalian suatu bilangan kompleks, suatu bilangan quaternion dengan konjugate dari bilangan tersebut, maka akan dihasilkan kuadrat bilangan real yang merupakan kuadrat dari komponen-komponen penyusunnya. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat. Ya. Nah, sekarang kita ingin masuk ke istilah inverse dari quaternion. Jadi ketika kita inverse itu apa? Inverse terhadap perkalian, kita lihat ya, Q dikalikan Q inverse, ya, itu hasilnya sama dengan 1. Itu artinya apa? Q inverse sama dengan 1 per Q.
Saya kira ikuti ya. Nah, di sini, jadi Q inverse itu sama dengan 1 per Q dikalikan Q conjugate dibagi Q conjugate. Nah, tadi kita dapatkan Q inverse sama dengan 1 Q conjugate dibagi dengan panjang dari Q kuadrat. Ya, karena Q dikali Q conjugate, jadi Q dikalikan conjugate-nya itu adalah Q dikalikan Q conjugate itu sama dengan panjang Q dikuadratkan. Ingat ya. Nah, di sini konsepnya jadi inverse dari Q itu adalah Q conjugate dibandingkan dengan dibagi dengan panjang kuadrat dari panjang panjang quaternion tersebut. Nah, jadi di sini sebagai contoh, jika Q sama dengan 1 ditambah 2I ditambah 3J ditambah 4K, maka kita bisa menghasilkan, kita mencari balikan atau inverse dari 1 per Q, ya, dan Q pangkat negatif 1, inverse-nya adalah seperti ini ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa Q dikalikan Q1 ataupun Q negatif 1, Q pangkat inverse dari Q dikalikan Q sama dengan 1. Nah, untuk quaternion ini ada beberapa aksioma yang perlu kita ketahui bersama, bahwa quaternion itu tertutup. Ya, artinya apa? Artinya Q1 terhadap penjumlahan dan perkalian, jadi Q1 ditambah Q2. Jadi ketika kita memiliki quaternion yang merupakan himpunan bagian dari bilangan kompleks, maka penjumlahannya pun merupakan bagian dari bilangan kompleks, dan perkaliannya pun merupakan bagian dari himpunan bilangan kompleks. Lalu identity dalam artian apa? Ya, ini untuk penjumlahan adalah 0 dan untuk perkalian adalah 1. Jadi perkaliannya seperti biasa ya. Di sini 1 itu ini adalah komponen realnya, sedangkan komponen vektornya atau imajinernya adalah 0. Sedangkan untuk 0 itu semuanya adalah quaternion 0 ya. Nah, untuk inverse sama tadi seperti itu, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Maka untuk inverse penjumlahan itu adalah negatif Q, dan untuk inverse dari multiplication adalah kita tuliskan simbol adalah 1 per Q. Tadi menulisnya seperti, mencarinya seperti yang saya jelaskan atau yang saya jabarkan di slide sebelumnya. Nah, ini berikutnya adalah asosiatif. Jadi quaternion ini asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Komutatif itu hanya untuk penjumlahan saja, tapi tidak untuk perkalian ya. Dan distributif untuk penjumlahan dan perkalian. Jadi ingat ya, di sini adalah hanya komutatif yang tidak berlaku di quaternion. Nah, di sini salah satu pemanfaatan quaternion, jadi penggunaan bilangan quaternion pada bidang komputer grafik, pada bidang robotik, pada game developing, itu salah satunya adalah untuk melakukan rotasi. Kita tahu ya bahwa ketika kita melakukan rotasi pada matriks biasa, komponen rotasi yang telah kalian pelajari di aljabar linier, di situ akan terjadi misalkan arah itu urutan perkalian itu akan menentukan hasil akhir yang diinginkan. Nah, untuk quaternion, proses serial tersebut itu tidak perlu dilakukan atau tidak perlu dipikirkan, sehingga untuk rotasi quaternion ini akan bilangan quaternion ini sangat bagus sekali atau sangat mudah untuk diaplikasikan. Syaratnya apa? Syaratnya adalah kita konsep bahwa hasil rotasi itu adalah merupakan perkalian dari suatu nilai Q ya dikalikan vektor asalnya dikalikan dengan inverse dari vektor Q tersebut. Nah, apa itu Q? Nah, misalkan seperti ini ya. Vektor P itu diputar sejauh θ berlawanan arah jarum jam terhadap sumbu U. Ya, ingat sumbu U. Nah, nanti apa itu? Ini U ini ada erat kaitannya dengan notah Q ini.
Jadi kalian ingat ya, terhadap sumbu U, maka bayangannya, jadi bayangan dari P, atau di sini disebut P aksen, atau P prime ya, yang dihitung dengan persamaan seperti ini. Jadi P prime sama dengan Q dikalikan P dikalikan Q pangkat atau inverse dari Q tersebut. Nah, di mana P itu adalah vektor yang ingin kita putar ya dalam quaternion. Jadi ini pure quaternion ya. P-nya itu tidak ada komponen real atau realnya 0. Dan Q, nah Q itu apa? Q itu adalah cos theta ditambah sin theta, cos theta per 2 ditambah sin theta per 2 dikalikan dengan vektor satuan dari U. Jadi sumbu di mana kita akan memutar vektor tersebut. Ya, semuanya dalam komponen, dalam penulisannya dalam bentuk quaternion. Sedangkan kita tahu kalau inverse-nya dikalikan dengan Q inverse, itu artinya Q pangkat negatif satunya adalah cos theta per 2 dikurangi sin theta per 2 dikalikan dengan U. Ingat ya, U ini adalah sumbu putar, di mana kita harus mengubahnya dahulu ke dalam, karena U hat, ke dalam bentuk vektor satuannya. Bagaimana menghitung vektor satuan U? Ya, itu kita sudah jelaskan di slide sebelumnya. Jadi ingat ya, panjang U hat itu harus sama dengan 1. Nah, di sini dalam game atau dalam robotik ya, dalam ini komputer grafik, nanti mungkin di tingkat atas kalian akan belajar tentang komputer grafik. Salah satunya adalah bagaimana melakukan rotasi terhadap suatu gambar. Nah, di sini ada istilah roll, ya, perputarannya seperti ini. Terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y kita memakai istilah pitch, dan dalam sumbu Y, perputaran dalam sumbu Y, kita menggunakan istilah yaw. Ini perputarannya seperti ini ya. Jadi yang positif adalah searah dengan tanda panah ini. Nah, sebagai contoh, misalkan ya, sebuah titik P 0, 1, 1, atau kalau dalam vektor kita, jadi titik 0, 1, 1, dalam vektor kita juga 0, 1, 1 ya. Ingat, titik itu kan bisa merupakan representasi dari suatu vektor. Ya, ingin diputar berlawanan arah jarum jam sejauh 90 derajat. Ingat, berlawanan arah jarum jam. Jadi positif ya arahnya ya. Dengan sumbu rotasinya U sama dengan J. Jadi kalau misalkan kita memiliki gambar seperti ini, X, I ya, kita punya I, J, K, ya, I, J, K, maka perputaran dilakukan seperti ini, di sumbu J ya. Ini adalah U sama dengan J. Tentukan vektor bayangannya. Kalau 0, 1, 1 udah jauh ya, 0, 1, 1 kita sudah tahu, misalkan lebih kurang di sini, ya. Ini adalah 0, 1, 1. Maka ketika kita melakukan perputaran sebanyak 90 derajat dengan sumbu J, maka kita akan menghasilkan yang namanya di sini ya, 1, harusnya 1, 1, 0. Ya, seperti ini. Mari kita buktikan. Ya, di sini P-nya 0, 1, 1, jadi J tambah K ya, sudah tahu ya ini. Karena U sama dengan J, maka panjangnya sudah satu vektor, merupakan vektor satuan, jadi kita tidak perlu melakukan apa-apa. Nah, dalam Q, jadi cos theta per 2 ditambah sin theta per 2 U, jadi cos 45 ditambah sin 45 dikalikan, lihat ya, karena J, maka seperti ini ya, ini 0 ya. Maaf, ini 1. Ini bahwa 0, ini J, K ya. Kita kalikan, kita mendapatkan hasil seperti ini. Dan Q inverse, kita dapatkan seperti ini ya. Ini bisa kalian ikuti. Jadi dari perhitungan tadi, kita kalikan rumusnya. Hasil dari rotasi itu adalah Q dikalikan P dikalikan Q inverse. Maka kita masukkan nilai-nilai yang tadi, kita hitung. Maka akan kita dapatkan P inverse, P prime atau hasil bayangannya itu adalah di bidang I dan J. Ya, kita gambar lagi ya untuk pembuktian I, J, dan K. Kita memiliki suatu titik di sini 1 kali 1, 0, 1, 1, 90 derajat diputar kepada sumbu J, maka akan menghasilkan titik di sini ya, 1, 1, 0. Betul ya jawabannya ya.
Oke, sekian pembahasan kita tentang quaternion. Latihan-latihan mohon dikerjakan secara mandiri. Kalau tidak kurang paham, bisa kalian tanyakan pada kelas ataupun kalian masukkan pertanyaan pada saluran atau pada channel kelas yang telah kita sepakati bersama. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.